Yeah. Uh. Oke, kita bakal melanjutkan karena sebelumnya kita udah membahas tentang range parabola yang biasa. Sekarang ini kasus upgrade-nya, yaitu sebuah peluru ditembakkan dari dasar sebuah bidang miring dengan sudut alfa. Peluru ditembakkan dengan laju awal V0 dan sudut theta terhadap bidang miring. Hitung yang pertama jangkauan yang bisa ditempuh peluru, atau ya range itu jarak dari titik pelemparan ke titik di mana dia menumbuk bidang miring. Kemudian B, besar sudut theta agar jangkauannya maksimum. Dan yang C, berapa sudut kecepatan peluru di titik menumbuk bidang miring terhadap arah kecepatan awal. Ya, soal parabola di atas bidang miring itu salah satu soal yang sangat-sangat wajar di Olimpiade, jadi kayak soal basic gitu. Jadi kalau misalkan kalian paham dasar-dasarnya, itu bisa semakin bagus. Oke, di sini ya bidang miringnya punya sudut alfa, kemudian si pelurunya ditembakkan dengan kecepatan V0 dan memiliki sudut theta terhadap bidang miring. Kayak gitu. Nah, bentuk lintasannya kalau lebih seperti ini. Dan yang diminta adalah jarak antara titik pelemparan sampai ke titik dia menumbuk bidang miring lagi. Jadi, jarak yang di sini. Nah, ini yang ditanya. S atau range-nya. Oke. Kalau dari kalian, kepikirannya kayak gimana untuk mencari range-nya? Kalau misalkan cara yang biasa ya, kalian bakal tinjau parabolanya dengan arah X itu yang kemana? Kalau dapat soal parabola kayak gini, tinjau arah X-nya kemana? Dulu. Kalau misalkan kalian udah belajar materi sebelumnya, kemudian udah coba-coba, mungkin ada yang mau ngomong, bakal pakai arah X-nya kemana? Dari 21 orang, nggak ada yang punya syarat, mau pakai arah X-nya kemana? Searah kemiringan bidang miring. Oke, itu sebenarnya udah masuk ke teknik yang lebih tinggi. Kalau umumnya, ya, jadi kayak misalkan aku kuliah gitu ya, terus diajarin dosen caranya bla bla bla. Nah, itu biasanya bakal pakai
X yang normal, nggak akan kepikiran X-nya bidang miring. Kayak gitu. Kalau misalkan pakai koordinat yang ini, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, kita kalau buat persamaannya deh, persamaan yang dipunya itu ada X sama dengan V0 cos theta plus alpha dikalikan T. Kemudian Y sama dengan V0 sin theta plus alpha T min setengah GT kuadrat. Kenapa theta plus alpha? Karena sudutnya theta plus alpha di gambar. Nah, kalau misalkan ngelihat dari sini, jumlah persamaannya ada berapa? Ada 2. Sedangkan variabel yang tidak diketahuinya berapa? Apa aja variabel yang tidak diketahui? Kalau dari soal ini, variabel yang tidak diketahuinya, mana yang tidak diketahui? Ini masuk ke materi matematika yang waktu itu tentang sistem persamaan linear. Kalau kalian punya persamaan-persamaan, ya intinya rumus. Kalau misalkan kalian pahamnya rumus, nah kalian harus tahu variabel yang tidak diketahui itu yang mana. Kalau di soal ini, variabel yang tidak diketahuinya apa? Atau kayak gini deh logikanya. Yang diketahui apa? Variabel yang diketahui di soal. Aku nggak minta kalian hitung kok. Aku hanya nanyakan masalah variabel aja. Variabel yang diketahuinya apa? Alfa, theta, dan V0. Ya, benar. Alfa, theta, sama V0. Berarti variabel yang tidak diketahuinya apa? S, satu. Baru satu. Masih ada. T, benar. Masih ada. S, T, nggak tahu. Ada lagi, masih belum diketahui. V diketahui. V0-nya kan ada. Nih, V0 ada, theta ada, alfa ada. Jadi itu diketahui. Gravitasi jelas diketahui. Variabel mana lagi yang tidak diketahui? Pemahaman tentang jumlah variabel yang tidak diketahui penting loh ya. Kalau kalian nggak tahu berapa jumlah variabel yang kalian tidak ketahui dan berapa jumlah persamaan yang kalian miliki, kalau itu nggak sinkron, itu nggak akan bisa diselesaikan. Mau kalian habisin waktu berminggu-minggu atau sampai kiamat itu juga nggak akan selesai. Jadi harus tahu dulu berapa jumlah variabel yang tidak diketahui. Jadi kan udah tahu diketahuinya alfa, V0, theta. Berarti sisanya harusnya yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui ada S,
ini kita nggak tahu. T, ini kita nggak tahu. Apa lagi yang tidak diketahui? Kalau kalian mau diskusi, silakan. Gak apa-apa. Diskusikan sama aku juga nggak masalah. Gimana? Kurang dua itu hintnya. Kurang dua lagi variabel yang tidak diketahui. Nah, itu dia. Ada yang benar jawabnya. X dan Y. Ini kan nggak tahu. Nggak ada kan juga di soal. X-nya berapa, Y-nya berapa, nggak ada. Jadi, total variabel yang tidak diketahui empat. Ada empat variabel. Jumlah persamaannya ada berapa? Masih ada dua. Di sini kita baru sadar, oh kurang dua persamaan. Jadi kalau kalian hanya pakai persamaan GLBB yang biasa, oh ya gerakan parabola biasa sebenarnya, itu nggak akan selesai. Kalian mau apakan, mau masukin kayak gimana pun, itu nggak akan dapat jawabannya. Karena kalian hanya punya dua persamaan. Berarti harus mencari dua lagi. Ada yang kepikiran kira-kira dua persamaan lagi itu tentang apa yang bisa dibuat? V, eh, V-nya kan udah diketahui, jadi nggak bisa dibuat persamaan-persamaan lagi. Karena V-nya sudah diketahui, jadi ya tidak, bukan, ya nggak penting sebenarnya. Persamaan artinya kalian mencari suatu hubungan dari variabel-variabel yang tidak diketahui. Variabel-variabel ini punya hubungan. Misalkan X sama T hubungannya kayak gini. Kemudian Y sama T hubungannya seperti ini. Itu kurang yang S ini. Apa kira-kira persamaan yang bisa menghubungkan S dengan yang lain? Gimana? Ada yang kepikiran? Nah, ini bagian kinematika. Kinematika itu bakal kalian ketemu banyak hal seperti ini, persamaan-persamaan yang kurang. Dan persamaan yang kurang itu artinya kalian butuh ide. Butuh ide, butuh imajinasi, gitu. Dengan fakta-fakta yang sudah ada. Ada yang kepikiran? Dua persamaan lagi datang dari mana? Gimana? Gak ada. Kalau misalkan
Atau ada yang lagi mencoba nggak? Kalau misalnya lagi mencoba, ngomong aja, lagi nyoba gitu. Kalau misalkan nyerah, ya bilang aja nyerah, nggak apa-apa, biar aku nggak nunggu-nunggu. Soalnya aku kan nggak tahu kalian sekarang lagi ngapain, gitu. Nyerah. Oke. Nggak ada yang beneran coba, yang lain? Persamaannya sebenarnya udah aku ajarin di hari pertama, pertemuan pertama. Ini kan S, ini X, ini Y, ini sudutnya alfa. Berarti kita punya hubungan X sama dengan S dikalikan cos alfa. Y sama dengan S dikalikan sin alfa. Sekarang total persamaannya ada 4. Kalau udah ada 4, sekarang baru bisa diselesaikan. Begitu. Artinya untuk mengerjakan soal ini, kalian butuh 4 persamaan. Tapi dengan ya cara sumbu X dan Y-nya seperti ini. Dan di sini aku nggak bakal jelasin cara menyelesaikan untuk 4 persamaan ini. Karena aku bakal ngasih teknik yang lainnya. Teknik yang lebih ke olimpiadanya. Oke? Ya, aku ingetin lagi ya, dari pertemuan pertama sampai sekarang, aku nggak akan bosan-bosan ngingetin, tolong lebih aktif aja ya kalian semua. Jadi kayak menjawab kalau kalian nggak tahu, itu lebih baik daripada nggak jawab sama sekali. Oke? Ya, balik lagi. Nah, sekarang cara kedua, cara yang lebih olimpiade. Kalau olimpiade, kita kan butuh cepat. Tadi, 4 variabel, 4 persamaan, itu agak lama. Maka, cara cepatnya, ya, yaitu menggunakan XY yang seperti ini. XY yang sejajar dengan bidang miring. Kalau kayak gini, ini bakal lebih gampang. Tapi, ada yang harus diperhatikan. Yang diperhatikan adalah gravitasi. Gravitasi kan arahnya ke sini. Ke bawah kalau bidang sumbu X-nya biasa. Karena sekarang sumbu X-nya berubah, maka percepatan gravitasi di setiap arahnya juga berbeda. Artinya ini butuh proyeksi. Ini X, ini Y, kemudian, nah ini adalah G. Kalau seperti ini, kita menggunakan sumbu atau koordinat yang baru, maka vektor-vektor yang sudah pasti harus kalian proyeksikan ke arah yang sesuai. Jadi nanti di sini ada percepatan gravitasi di arah Y dan juga percepatan gravitasi di arah X. Kalau misalkan ini sudutnya alfa, maka alfanya nanti bakal di mana ini? Sisi kiri atau sisi kanan?
Alfanya di sisi kiri atau sisi kanan? Sisi Sisi, kiri, Pak. Kiri. oh oke, yang benar kanan. Tapi makasih responnya. Ya, itu dari konsep trigono atau ya geometri sederhana. Kalian tinggal gambar garis saja di sini, kemudian ditarik garis tegak lurus dari sisi yang miring. Maka kalau ini tegak lurus, oh ya tegak lurus. Nah ini kan sudutnya berapa? Pi/2 min alfa. Karena ini tegak lurus, maka sisi ini sudutnya alfa. Kayak gitu. Jadi sisi yang kanan yang benar. Oke, dan dari sini kita bisa dapat percepatan gravitasi di arah y-nya G cos alfa, kemudian yang di arah X, Gx-nya sama dengan G sin alfa. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan sudah dapat percepatan gravitasi di setiap arah, maka bidang miring ini boleh kita putar. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus parabolanya juga kita putar. Ya, jadi ini adalah acuan kita yang baru, XY-nya. Di sini ada percepatan gravitasi ke bawah, GY, dan GX ke kiri. Artinya, si peluru ini bakal diperlambat di arah Y, kemudian dipercepat. Kayak gitu. Kemudian untuk arah X-nya dia selalu diperlambat. Makanya dia semakin pendek jaraknya. Kemudian ini nanti kecepatannya ya V0 sama sudutnya theta biasa. Dan di sini kita tinggal tinjau aja posisinya. Mula-mula posisinya di mana? 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Ketika dia mencapai bidang miring lagi, ini jarak X-nya kan S ya. Berarti X-nya nanti sama dengan S, Y-nya sama dengan berapa? Di kondisi akhir. Y-nya bakal sama dengan 0. Nah, itu dia. Jadi kita boleh pakai analisis kayak yang bidang datar seperti pertemuan minggu lalu. Oke, persamaan arah Y. Y sama dengan V0YT min setengah GY T kuadrat. Y-nya 0, T-nya bisa keluar. V0 Y-nya adalah V0 sin theta. Sorry. V0 sin theta. Kemudian GY-nya adalah G cos alpha dikalikan T. Dan kita bakal mendapatkan dua solusi. Ada solusi T sama dengan 0, dan ada solusi T sama dengan 2 V0 sin theta per G cos alpha. Nah, ini adalah persamaan pertama kita. Kenapa bukan yang T0? Karena ini adalah kondisi awal, mula-mula. Ini yang kondisi akhir. Terus masukkan ke persamaan arah X. Persamaan arah X sama dengan. Nah, ini bukan GLP ya. V0 XT min setengah GXT kuadrat.
GLBB. X-nya langsung S. V0 X-nya adalah V0 cos theta. T-nya masukkan 2 V0 sin theta per G cos alpha min setengah G sin alpha T kuadrat 4 V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat cos kuadrat alpha. Oke, ya ini coret 2, kemudian G sama G coret. Jadi kita punya persamaan S sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G cos alpha dikurangi 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta sin alpha per G cos kuadrat alpha. Nah, biar gampang, ini samakan aja penyebutnya. Kalikan cos alpha per cos alpha. Kemudian ada yang bisa difaktorkan atau bisa dikeluarkan. Apa aja yang bisa dikeluarkan? Yang bisa dikeluarkan itu yang sama-sama ya variabel. Cos alpha, cos kuadrat sebenarnya yang dipakai. Tapi mending ya, dari atas sih. Cos kuadrat alpha salah satunya. Ada banyak sebenarnya. 2 sama. Final kuadrat sama. Sin theta sama. Dibagi G sama. Cos kuadrat sama. Sisanya adalah cos theta, cos alpha, min sin theta, sin alpha. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi apa bentuk yang ini? Ada di pertemuan kedua. Cos theta cos alpha min sin theta sin alpha. Jadi apa kalau disederhanakan? Cos theta cos alpha min sin theta sin alpha. Gimana? Kayaknya udah aku kasih. Di notes hari kedua. Ada yang nemu?
bisa disederhanakan dalam bentuk apa? Cos theta, cos alpha, min sin theta, sin alpha. Kalau kalian nggak nemu di notes, seharusnya di internet juga ada sih. Ya, tunggu sampai ada yang jawab benar ya. Ah, oke, ada yang ngomong nggak tahu. Tapi kalian bisa buka notes day kedua nggak? Kalian coba dulu, gitu. Dan pasti kalian pakai entah apa namanya, laptop atau pakai komputer atau pakai HP. Mungkin harusnya bisa dicek. Iya, ada di hari kedua, halaman pertama malah. Semua materi yang aku ajarkan, misalkan hari ini gitu ya, itu pasti kayak konsep-konsep matematikanya atau sesuatu yang dibutuhkan itu udah ada di materi-materi sebelumnya. Aku nggak akan ngasih materi yang menanyakan yang belum kalian tanyakan gitu. Jadi harusnya udah ada. Cos kuadrat theta bukan cos kuadrat theta alpha, nggak bisa. Nggak ada sih bentuk yang menjadikan cos kuadrat theta alpha. Soalnya sudutnya jadi dikali itu belum ada. Kalau dan itu cos kuadrat min sin kuadrat itu nanti hubungannya sama cos 2x gitu. Berarti itu harusnya cos 2 theta alpha. Yang dimana ini bukan. Cos theta cos alpha sin theta sin alpha. 2 sin alpha cos alpha bukan. Tetanya kemana? Kan ada tetanya. Itu sin 2 alpha. Kalau ini kan
bukan sin 2 alfa. Day notes hari kedua, halaman pertama. Dua sin theta cos theta bukan alfanya kemana? Tadi tetanya nggak ada, sekarang alfanya nggak ada. Oh lihat, kalian lihat ini kan, notes day keduanya. Bisa dilihat kan? Atau benar-benar lagi nggak bisa ngelihat file apapun selama lagi sesi kayak gini. Soalnya ya tips belajar ya, kalian kalau lagi mau belajar sesuatu, kalian harusnya siap pensil, terus atau pulpen, kertas, resource yang kalian butuhkan. Resource itu bebas ya, nggak harus kalian cetak. File itu bisa. Kalau dulu aku ya simpennya biasanya di HP sih kalau catatan buku itu. Biar kalau waktu-waktu dibutuhkan bisa gampang dibaca. Itu kadang-kadang biasanya ada yang kalau dapat materi dari gurunya kemudian dicatat ulang. Nah, itu juga harusnya bisa gampang dibaca. Jadi belajar di kelas itu bukan hanya dengerin pada akhirnya. Belajar di kelas itu juga harus ikut mikir gitu. Gimana? Masih belum? Bukan plus minus. Perhatikan tanda-tandanya. Kalau plus minus kan nggak jelas. Mana yang plus, mana yang minus. Plus sama minus soalnya artinya beda. Yang aku tulis itu udah jelas soalnya. Kalau plus itu kayak gimana, kalau minus itu kayak gimana. Kalau misalkan kalian nggak paham yang ada di notes, kalian harusnya bisa cari di internet. Di internet ada banyak.
Apakah harus pakai theta sama alfa? Enggak. Variabel itu boleh diganti seenak kalian. Variabel ada karena kalian bisa ganti-ganti. Itu enaknya variabel. Cos alfa plus theta. Nah, itu dia. Benar. Akhirnya hampir berapa menit. Ini ya buktinya kalau aku pernah tulis. Halaman pertama. Sifat-sifat trigonometri. Yang penting, udah aku tandain yang penting. Cos A plus minus B sama dengan cos A cos B minus plus sin A sin B. Artinya yang plus itu yang mana? Kalau yang di ruas kanannya negatif. Kalau yang kiri negatif, berarti yang kanan yang plus, kebalikan. Jadi, cos A cos B min sin A sin B adalah cos A plus B. A-nya tinggal diganti theta, B-nya ganti alfa. Atau dibalik, nggak masalah. Selesai. Ada kan? Jadi ini adalah cos theta plus alfa per G cos kuadrat alfa. Ini baru bagian kalian baru mendapatkan S-nya, jangkauannya. Dan jangkauan ini hanya butuh dua persamaan. Hanya persamaan arah X dan Y. Selesai. Jadi jauh lebih gampang daripada kalau kalian langsung pakai rumus KLPP yang mungkin kalian hafalkan materi sekolah. Di fisika, ya kalian harus cari teknik-teknik untuk bisa mempercepatnya. Gimana cara dapetin tekniknya? Ya harus banyak belajar dan membaca. Oke, ya jadi setelah melihat barusan dan minggu lalu juga sebenarnya, ya aku berpesan ke kalian juga, kalau misalkan kalian emang mau belajar, aku bakal berusaha bantu. Tapi kalau misalkan di sini kalian agak kurang niat gitu ya, anggapannya, ya aku juga bingung nanti harus kayak gimana. Ya, karena di sini kalau kalian mau belajar untuk Olimpiade, kalian juga harus serius dari kaliannya. Gimana seriusnya? Ya udah aku kasih di hari pertama. Karena pengalaman tahun lalu juga mirip kayak gini, makanya aku kasih di hari pertama. Merespons, bertanya, belajar mandiri, baca buku luar negeri, mengerjakan soal, mencari buku, jawaban di internet. Ya bisa forum, forum itu banyak. Discord juga ada, YouTube ada. Terus cara belajar itu kayak gimana? Kalau kurang paham kayak gimana? Download buku,
file buku, apa namanya, judul-judul bukunya udah aku kasih semua, download buku itu di mana, udah aku kasih. Kalau kalian mau tanya-tanya forum yang lebih luas, internasional juga udah ada, website udah ada, banyak. Bahkan kalau kalian kasih pertanyaan tadi ke Wolfram Alpha, itu bisa dijawab loh sebenarnya. Jadi nggak harus benar-benar kalian emang bisa sendiri dari awal gitu. Enggak, proses. Tapi ya prosesnya kalian harus paksakan cara kalian belajarnya. Gitu. Ya. Jadi dimulai juga kalian habit-habit belajar yang bagusnya. Jangan waktu pertemuan hanya dengerin. Kalau kecuali kalian yakin bisa dapat nilai bagus atau kalian bisa paham semua tanpa dengerin pengajar. Kalau kalian punya kemampuan kayak gitu, dan emang terbukti bisa melakukan hal itu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, lebih baik dengerin. Kayak gitu. Ya. Dan artinya mendengarkan kalau kalian ikut kuliah yang kayak gini, atau pelajaran yang eksak, artinya kalian dengarkan sambil tangan kalian harus bisa ada coret-coretan lah, gitu. Ya, jadi belajar fisika paling enggak kalian harus selalu sedia coret. Kalau dulu aku karena ya emang niat pengen apa namanya lolos olim, jadinya setiap hari aku bakal sediakan buku kosong buat coret-coretan, yang khusus coret-coretan aja. Makanya itu enggak sih, sebenarnya ada juga buku lain, buku yang rapi. Itu untuk menjawab hasil rapi dari jawabanku. Jadi kayak, oh, aku kalau mau nulis jawaban ini dengan benar, kayak gimana ya cara nulis yang rapinya? Gambar yang nanti penguji lihatnya bagus itu kayak gimana? Nah, itu aku belajar juga di buku yang lebih rapi. Dan ya, kalau misalkan nganggur, kerjanya apa? Ya, ngerjakan soal. Mengerjakan soal terus-menerus, walaupun soalnya sama, itu bisa kalian eksplor dengan banyak cara. Sampai kalian benar-benar paham. Kayak gitu. Ya, ya semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar bingung, manfaatkan juga fitur-fitur bertanya dan ya notes yang udah aku kasih. Itu udah aku kasih biar membantu kalian. Kalau misalnya kurang membantu, ya kalian tanyakan lagi aja. Ya, oke. Seperti itu. Ya, kita balik lagi. Tadi baru menghitung yang bagian A. Sekarang yang B. Berapa besar sudut theta agar jangkauannya maksimum? Ya, itu untuk kecepatan konstan ya. Untuk V0 yang konstan, agar S-nya maksimum, apa syaratnya? Turunannya bernilai 0. Oke, turunan terhadap apa di sini? Turunan terhadap variabel apa? Soalnya kan turunan terhadap suatu variabel. Misalkan terhadap waktu, terhadap... Oke, terhadap theta. Ya, benar. Jadi fungsi tetanya yang harus maksimum. V0 konstan, alfa konstan, G konstan. Sisanya theta aja kan yang
nggak konstan. Jadi ini sin theta cos theta plus alfa harus maksimum. Ya, caranya maksimum diturunkan. df d theta atau turunan dari fungsi sin theta cos theta plus alfa harus sama dengan 0. Nah, sekarang turunannya gimana? Bisa nggak nurunin fungsi ini? Pakai aturan apa? Pakai aturan apa ini? Nuruninnya. Kalau misalkan kalian udah latihan mengerjakan soal-soal matematika, harusnya bisa mengerjakan soal ini. Gimana? Pakai aturan apa? Perkalian. Ya, benar. Yang O-nya yang mana, yang V-nya yang mana? Kan berarti ada dua fungsi. Fungsi pertamanya yang mana, fungsi keduanya yang mana? Fungsi U-nya sin, oke. Fungsi V-nya cos, ya. Jadi ini O kalikan V. Ini udah tinggal diturunin. Sin turunannya cos theta plus alfa, kemudian ditambah sin theta, turunannya cos, min cos theta plus alfa. Diturunin, nggak masalah di dalamnya, theta plus alfa. Karena turunannya 1. Oke, jadi nanti ini cos theta plus alfa, min sin theta. Oh, sorry, cosnya jadi min sin. Ini sin theta plus alfa sama dengan 0. Bisa disederhanakan. Jadi, baru 10 menit yang lalu. Ini disederhanakan jadi apa? Cos theta tambah theta tambah alfa. Ya, itu berarti apa? Cos, cos, theta tambah theta, itu sama dengan
2 theta. 2 theta plus alfa sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk mencari berapa sudut tetanya, 2 theta plus alfa harus sama dengan berapa? Atau berapa cos yang 0? Cos yang bernilai 0? Pi per 2. Ya, benar. Atau 90 derajat. Jadi, berapa tetanya? Tetanya sama dengan Pi per 4 min alfa per 2. Ya, itu adalah jawabannya. Jadi, kalau ingin range yang maksimum, tetanya harus segini. Kembali kita masukkan. Ya, misalkan untuk kasus bidang datar atau bidang horizontal. Kalau bidang horizontal, alfanya sama dengan 0. Kalau alfanya 0, tetanya berapa? Pi per 4. Dan jawaban ini sama dengan hasil sebelumnya. Di D4. Jadi hasil yang sebelumnya itu adalah kasus khusus. Kalau misalkan bidang miringnya punya sudut gitu. Bidangnya punya sudut kayak gini. Seperti itu. Oke. Yang bagian C, aku serahkan ke kalian aja, karena waktunya juga nggak cukup kalau misalkan dibahas semua. Sama mungkin sedikit masalah pengetikan. Ya, hanya koreksi sedikit aja ya. Biar mungkin kalian terbiasa. Jadi untuk penulisan beberapa huruf Romawi, oh ya huruf apa ini? Yunani. Ya, Greek letter ini dalam bentuk ABCD gitu ya, alfabetik. Itu misalkan kayak P. P itu tulisannya PI. Nah, dia itu biasanya kebalik sama ini. Nah, ini baru V. V itu bentuknya kayak gitu. Kemudian ini itu nulisnya theta. Kalau yang ini alpha. Nah, ini bakal kepake kalau misalkan kalian terbiasa nulis di Word atau nulis persamaan di Google atau di mana gitu. Ini bisa kepake. Ya, sebentar aku kasih contoh. Jadi kalau kalian emang mau berhubungan dengan skill yang matematik, ada matematiknya kayak gini, kalian harus terbiasa juga menuliskan dengan yang benar. Ya, ini ya contohnya. Misalkan tadi cos theta cos alpha min sin theta sin alpha. Nah, ini kan jadi bisa berubah menjadi simbol yang benar. Ya, dianggap variabel. Nah, ini bentuknya bisa diubah sama dia. Jadi cos theta plus alpha atau alpha plus theta. Kalau misalkan jadi theta itu biasanya agak kurang tepat. Contoh lainnya, ya kalau misalkan kalian terbiasa ngetik persamaan di Word. Jadi misalkan mau nulis theta, nah kayak gitu aja. Mau nulis alpha, kayak gitu. P, kayak gitu. Di Excel pun P itu pakai
PI, bukan pakai yang V. Dan itu juga menghemat waktu kalau misalkan kalian membutuhkannya. Ya. Nah, ini skill yang berguna kalau misalkan kalian mau ngobrol sama orang yang eh, paham gitu dengan notasi-notasi yang seperti ini. Jadi komunikasi antar orang tersebut ya bisa berjalan dengan baik. Oke, ya itu sedikit notes dari aku. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang masuk ke bagian ketiga, yaitu gerak relatif. Gerak relatif, ini salah satu materi penting juga, karena ketika belajar mekanika, belajar fisika secara umum, orang itu bakal tinjau acuan yang kita gunakan. Gerakan itu semua relatif, tidak ada gerakan yang mutlak. Kecuali cahaya, cahaya oke lah, dia punya kecepatan yang paling tinggi. Jadi dari kerangka manapun, kecepatannya nggak berubah. Itu teori relativitas khusus. Tapi karena kita meninjaunya gerakan-gerakan mekanik yang di kehidupan sehari-hari atau yang umum, maka gerakan yang kita tinjau itu semua relatif, tergantung acuan. Jadi gerak relatif itu sebenarnya membahas tentang ya gerakan terhadap acuan yang lain gitu, tertentu. Gerakan terhadap rangka acuan tertentu. Rangka acuan itu adalah pengamat. Pengamat ya itu adalah kita sebagai orang yang mengerjakan soal kalau untuk kasus Olimpiade ya. Jadi kita mengamati apa yang terjadi kayak gitu. Paling gampang ya, misalkan ada mobil, kemudian di dalamnya ada orang, kemudian di luar ada orang juga, tapi di sini ada pohon lah, anggap ada pohon. Maka kalau misalkan si mobil ini bergerak dengan kecepatan V, orang A dan B akan melihat pohon dengan cara yang berbeda. Kayak gimana? A akan melihat pohon diam. Kemudian B akan melihat pohon bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau dari si orang B. Ke kiri. Ke kiri dengan kecepatan V. Nah, terus siapa yang benar? Kan pohonnya ada satu. Misalkan mereka telepon-teleponan.
Yang A ngotot, enggak, ini pohonnya diem gitu. Kemudian yang B, enggak, pohon itu bergerak ke kiri dengan kecepatan V gitu. Jawaban yang benar adalah dua-duanya benar. A sama B itu mengatakan fakta yang sama sebenarnya. Hanya mereka beda kerangka acuan. Ya. Jadi di soal-soal nanti semakin tinggi kalian belajar, maka semakin banyak soal yang muncul di mana kalian nggak akan bisa tinjau sebagai orang yang A. Di mana kalian diam di pinggir, kemudian kalian mengamati soal itu kayak gimana, atau mengamati kasusnya seperti apa. Karena kasusnya jadi sangat-sangat kompleks dan tidak mungkin dikerjakan di kerangka itu. Tapi kalau kalian bisa pindah ke kerangka acuan yang lain, soalnya bisa jadi jauh lebih mudah dan bahkan bisa lebih menarik isinya. Terus gimana cara kita tahu harus pakai kerangka yang mana, kerangka yang mana? Ya, itu harus dari latihan soal. Dan kalau ikutin latihan soal yang aku bakal kasih sampai materi terakhir, ya itu udah aku selipin semua sih materi yang berhubungan dengan kerangka-kerangka acuan tertentu. Kayak gitu. Kata kunci atau kunci dari materi ini itu apa? Misalkan kalian punya dua benda ya, atau misalkan kalian meninjau benda terhadap acuan tertentu. Acuan yang paling sering kita gunakan itu adalah acuan yang diam. Kenapa? Ya, karena enak aja dipakai. Misalkan kalian berdiri di pinggir pohon, ya gampang kan ninjaunya. Atau misalkan peneliti langsung meninjau di lab-nya. Lab-nya diam, jadi gampang gitu. Tapi ada satu kasus ya, atau beberapa kasus di mana ya kalian nggak bisa diam aja di lab itu. Kalian harus pindah ke kerangka tertentu. Misalkan astronot harus naik roket untuk mengamati, misalkan teori relativitas khususnya Einstein. Contohnya itu. Itu mereka harus keluar angkasa untuk bisa meninjau kerangka yang lain. Dari kerangka lain seperti apa. Kayak gitu. Tapi acuan yang paling gampang biasanya acuan dia. Maka kita punya hubungan kayak gini. Kecepatan benda atau yang kalian tinjau terhadap kerangka diam sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka lain ditambah kecepatan kerangka kerangka lain terhadap kerangka diam. Dan ini juga berlaku untuk percepatan. Perhatikan, ini tuh vektor. Nah, kemudian, ya, ini aku kasih keterangan dulu. Ini tuh kerangka diam. Kerangka diam, kata lainnya kerangka tanah, kata lainnya lagi kerangka lab. Kemudian kerangka lain, ya, kayak gini. Kalau misalkan yang sering aku pakai, biar nggak panjang notasinya, ya aku tulis gini aja. Kecepatan benda adalah kecepatan relatif ditambah kecepatan kerangka. Kayak gitu. Ini menurutku yang lebih gampang. Ya. Misal,
Yang kasus pohon tadi. Yang kasus pohon, kita perhatikan pohon yang sebelumnya. Pohon yang sebelumnya terhadap B bergerak ke kiri dengan kecepatan V. Ini adalah kecepatan relatif. Ini kecepatan relatif. Sedangkan yang diam itu adalah kecepatan bendanya itu. Karena dia terhadap tanah. Sekarang kita buktikan. Pohon ini punya kecepatan relatif ke kiri sebesar V. Nah, kecepatan kerangkanya mobil. Mobil ini yang punya kecepatan V. Ini adalah kecepatan kerangka. Jadi kecepatan kerangkanya ke kanan. Kecepatan kerangka sama dengan V ke kanan. Resultannya berapa kecepatan pohon? Kecepatan pohon adalah V plus V ditambah min V. Ini efek kerangka, yang ini efek kecepatan relatif. Jadi kecepatan pohonnya berapa? Ya 0. Diam. Karena memang pohonnya diam. Kayak gitu. Oke. Jadi apa yang dilihat orang A sama B itu adalah pohon yang sama. Karena memang sama gitu analisisnya. Kemudian dari sini juga sebenarnya bisa kita tulis kecepatan relatif itu apa. Jadi kecepatan benda yang kalian tinjau dikurangi kecepatan kerangka. Nah, itu adalah definisi dari kecepatan relatif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Bagaimana? Aman. Oke. Sekarang kita coba satu soal, karena nggak mungkin bisa kerjakan banyak soal. Hmm, Oke. Oh, ini. Ini soalnya.
Ada dua pesawat terbang pada ketinggian yang sama dengan laju masing-masing adalah V1 800 km per jam, ya itu salah. Kemudian V2 600 km per jam. Pesawat saling mendekati satu sama lain dan pada satu waktu lintasan pesawat tegak lurus satu sama lain. Dan kedua pesawat berada pada jarak A 20 km dari titik potong lintasan. Hitung jarak minimum antar pesawat selama penerbangan jika diasumsikan kecepatannya konstan. Oke, di sini kita bakal pakai kerangka acuan, pakai gerak relatif. Ya, kalau misalkan nggak pakai gerak relatif, ngapain kita belajar itu kan? Gitu. Oke, di sini kita punya dua pesawat. Pesawat A dan pesawat B. Pesawat A yang punya kecepatan V1, pesawat B kecepatannya V2. Di sini kita bakal coba menggunakan kerangka acuannya B. Jadi sekarang kerangka acuannya ada di B. Kalau misalkan kerangka acuannya si B, berarti B-nya diam atau bergerak? Diam. B-nya diam. Benar. Kalau kalian ada di suatu kerangka acuan tertentu, maka kalian akan diam di kerangka itu. Contohnya, kalian ada di dalam mobil. Apakah kalian melihat mobilnya bergerak? Kalau kalian ada di dalam mobil, kalian melihat mobilnya bergerak nggak? Enggak ya. Mobilnya diem bagi kalian. Kalau mobilnya bergerak, ya berarti kalian bakal lepas dari kursi nanti. Artinya mobilnya bergerak terhadap kalian kalau kayak gitu. Kalau di dalam mobil, kalian melihat sekeliling kalian yang gerak. Jalan yang bergerak, kemudian pohon-pohon yang bergerak. Intinya yang di luar itu yang bergerak. Tapi mobilnya kelihatan diam. Seperti itu. Jadi, misalkan kalian sebagai pilot di pesawat B, kalian akan melihat A bergerak dengan kecepatan berapa? Ingat, kecepatan relatif itu apa? Kecepatan benda dikurangi kecepatan kerangka. Kecepatan bendanya berapa ke arah mana? Kecepatan benda terhadap kerangka diamnya atau mula-mulanya. Si pesawat A bergerak ke mula-mula tanpa kerangka acuan terhadap kerangka diam. 800, kita usahakan jangan pakai angka. Angka kalau bisa dipakai di akhir. Gitu. Mengurangi angka. Itu penting. Soalnya kalau masukin angka, takutnya ada kesalahan, repot. Ya, benar. V1 ya itu sebenarnya. V1 ke kanan. Kemudian perhatikan kecepatan relatif. Kecepatan benda dikurangi kecepatan kerangka. Kecepatan kerangkanya kemana?
Dan besarnya berapa? Kecepatan kerangkanya. V2 ke atas. Berarti kalau dilihat sama B, A bakal bergerak dengan kecepatan V2 ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ya, benar. Kita mau mencari kecepatan relatif. Ini adalah kecepatan A terhadap B. Kecepatan bendanya adalah V1 ke kanan. V kerangkanya adalah V2 ke atas. Karena dikurangi, maka jadi min. Atau ke bawah V2. Maka resultannya ya kayak gini kan. Itu kecepatan resultannya. Jadi si B itu akan melihat A bakal bergerak miring. Bakal miring kayak gini aja. Lurus gitu. B akan melihat A bergerak lurus pada sudut tertentu. Nah, jadi di sini bakal ada sudutnya gitu. Ada theta. Kemudian yang ditanya, berapa jarak minimum antar pesawat selama penerbangan? Ini hapus dulu lintasan pesawat A terhadap B. Kalian perhatikan, jarak itu apa? Garis panjang, garis antar dua titik kan? Mula-mula kayak gitu panjangnya. Kemudian A-nya kan bakal mendekat. Kayak gini. Jaraknya semakin besar atau semakin kecil? Kalau ngelihat dari sini. Semakin lama, semakin kecil. Tapi paling kecilnya di mana? Ini masih mengecil. Nah, ini udah besar ini. Lebih besar lagi nih. Semakin besar, semakin besar. Di mana yang paling kecil? Ini panjang, mengecil, mengecil, mengecil. Terus nanti di sini membesar, membesar, membesar. Berarti yang paling kecil di mana kira-kira? Saat tegak lurus dengan jarak awal. Bukan tegak lurus dengan jarak awal. Saat tegak lurus dengan lintasannya. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan di sini ya. Jarak yang paling kecil itu kalau yang tegak lurus. Kenapa yang tegak lurus? Setiap panjang yang miring-miring kayak gini, itu adalah hasil Pythagoras dari jarak yang tegak lurus terhadap jarak yang biru ini. Dan yang panjang hitam pasti lebih besar daripada ya panjang yang merah. Ya, itu Pythagoras. Dari konsep Pythagoras. Panjang sisi miring
itu pasti lebih panjang dari setiap jarak yang lainnya. Jadi nanti di sini jarak minimumnya, nah saat tegak lurus. Ini yang kita ingin cari. Nah, gimana cara nyarinya? Kita butuh geometri. Kalau kalian bisa geometri, ini gampang harusnya. Oke, kita punya ini A, kemudian kita bisa bagi ini jadi S1, ini S2. Karena ini sudutnya theta, maka ini sudutnya P/2 min theta. Sehingga ini juga P/2 min theta. Kemudian yang ini theta. Nah, segitiganya sekarang kita bongkar. Ada segitiga besar, ada segitiga kecil. Tapi sama-sama sebangun. Untuk yang segitiga besar, kalau ini theta, kemudian A itu yang sampingnya, S1 itu yang sini. Kayak gitu. Kemudian untuk yang satunya, ini theta, ini S2, ini R minimum. Nah, itu sebanding ya. Kita mulai dari yang kiri dulu aja. Kita punya hubungan apa? S1 itu sama dengan A dikalikan tan theta. Kalau kita tahu S1 sama dengan A tan theta, berarti S2-nya apa? Ini kan panjangnya A, totalnya. S1 ditambah S2 berarti sama dengan A. Sehingga S2 A min A tan theta. 1, 2. Nah, kalau udah, sekarang lanjut ke gambar yang kanan. Gambar yang ini. R minimum itu apa? R minimum adalah S2 dikalikan cos theta. Ya udah tinggal masukin. A dikurangi A tan theta dikali cos theta. Ya, ini bisa masuk atau A-nya keluarin dulu aja. 1 dikurangi sin per cos. Dikalikan cos theta. Berarti berapa R minimumnya? A cos theta dikurangi sin theta. Nah, berapa cos theta sin theta-nya? Lihat aja dari gambar ini. V1 tadi kan 800. Kemudian V2-nya 600. Berarti besar kecepatan relatifnya berapa? Kalau itu 800 sama 600. Tanpa kalkulator, ini harusnya angka di luar kepala. Bukan 200. Nah, 1000. Ingat ya, bilangan triple Pythagoras. 3, 4, 5. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti kan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dan berlaku kelipatannya. Ya, dari sini kita bisa dapetin sebenarnya cos sama sin-nya. Cos theta-nya itu 8/10 atau 4/5. Kalau yang satu 4/5, maka sin-nya nanti 3/5. Tinggal masukkan. R minimum sama dengan 20 kilo dikali cos-nya 4/5 dikurangi 3/5. Berapa hasilnya?
20/5. 4 kilometer. Jadi jarak minimum antara dua pesawat itu adalah 4 kilometer. Dan kita hanya menggunakan geometri sederhana. Ya, geometri ini sebenarnya materi, bisa dibilang mirip-mirip materi Olimpiade SD lah. Kayak gitu. Kenapa? Karena hanya pakai memanfaatkan Pythagoras aja sebenarnya. Kayak gitu. Kalau misalkan ini masuknya di kelas matematika, cara yang dipakai gimana? Cara yang dipakai adalah hitung fungsinya. Hitung fungsi terhadap waktunya, kemudian diturunin. Kenapa aku nggak pakai cara itu? Karena bakal panjang. Ya, misalkan kayak gini. Atau aku kasih contoh langsung aja ya. Ya, kita coba buat grafiknya aja. Si pesawat B itu kan mulai dari sumbu apa namanya itu? Dari y-nya sama dengan 0. Berarti nanti dia y sama dengan, kita pakai angka 6 aja biar gampang. 6T nanti. Ya, T-nya kita bakal atur. Oke, kemudian kita juga punya X, itu nanti sama dengan 8T. Kita buat titiknya, ya gini aja. 0, yang ini. Ya, jadi yang merah itu pesawat B, kalau yang ungu itu pesawat yang A. Maka jaraknya itu yang mana? Jaraknya itu adalah garis di antara dua titik ini. Nah, rumus jarak apa? Ya pakai akar kuadrat. Pertama, 20 dikurangi 8T kuadrat. Kemudian ditambah 20 min 6T kuadrat. Aduh, jangan. Ini. Asli. Ya, kalian perhatikan. Dari 28, nah itu. 15, 14, 9, semakin kecil 8,5, mengecil 5. Nah, sampai ini nilainya sama dengan 4 jaraknya. Kemudian kalau kita lanjutkan 4,1. Jadi semakin besar. Nah, habis itu semakin besar, mereka saling menjauh. Jadi yang paling kecil adalah 4. Dan waktu kayak gini lintasannya. Jadi gerakan yang aslinya kayak gini. Agak lebih ribet daripada gerakan yang kita tinjau menggunakan kerangka acuan. Makanya kalau bisa kerangka acuan, ya banyak soal yang bisa jadi lebih gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait soal ini?
Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, aku kasih satu lagi materi terakhir di kinematika, yaitu tentang hubungan gerak. Untuk soal tingkat olimpiade, ya kalian nggak mungkin hanya mengerjakan sistem yang terdiri dari satu benda. Kebanyakan atau banyak soal di mana yang kalian tinjau itu sistem dengan banyak benda. Sistem banyak benda ini biasanya mereka nggak lepas saja satu sama lain. Biasanya mereka dihubungkan. Ada yang menghubungkan mereka. Otomatis kalian harus mencari hubungan geraknya. Gitu. Dan hubungan gerak ini tuh materi yang paling kreatif. Maksudnya kreatif, ya kalian harus benar-benar paham fisiknya. Pahami fisik hubungan antar benda. Misal, yang paling sering itu kayak ini. Ada tali atau batang. Jadi ada dua benda misalkan, dihubungkan dengan tali atau batang. Nah, itu kan kelihatannya sederhana. Tapi kalau kalian memahaminya lebih dalam, itu ada makna tersiratnya. Maknanya apa? Fisiknya di sini. Fisiknya adalah panjang tali atau batang itu konstan sepanjang waktu. Nah, kalau misalkan paham tentang konstan ini, si fungsi konstan, maka hubungan gerak itu bisa didapatkan nantinya. Jadi harus melihat lebih dalam, dan itu butuh kreativitas. Kreativitas harus kalian kuasai ya dengan cara banyak mengerjakan soal. Nggak bisa sekali ngerjakan soal langsung punya banyak ide, itu tidak mungkin. Ya, jadi nggak bisa. Oke. Ya, ini aku kasih satu contoh soal. Ada batang dengan panjang L berada di ujung ruangan. Satu ujung berada di lantai dan ujung lainnya bersandar pada dinding. Diketahui sudut batang terhadap lantai adalah θ. Laju titik teratas turun adalah O, dan laju titik terbawah ke kanan adalah V. Tentukan hubungan kedua laju tersebut. Jadi ini punya kecepatan O. Yang ini punya kecepatan V. Sudutnya adalah θ. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ada banyak caranya. Kalau yang biasanya aku tunjukkan, ada 4 cara, tapi sebenarnya bisa sih 5 cara. Dan semua cara tersebut bersumber dari satu konsep yang sama, yaitu ini adalah batang. Batang itu punya panjang yang konstan. Panjangnya konstan. Berarti L itu konstan. Cara pertama, ini kita bisa pakai yang namanya turunan implisit dan bantuan Pythagoras. Jadi kita buat segitiga. Misalkan ini X, ini Y, theta, dan ini L. Pythagorasnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian turunkan kedua ruasnya. ddt dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan ddt dari L
kuadrat. Nah, perhatikan. Karena L-nya konstan, ini nilainya 0. Turunan dari L bakal 0. Karena L konstan. Turunan X kuadrat adalah 2X dx dt ditambah 2Y dy dt. Ini pakai aturan rantai ya. Ini aturan rantai. Kenapa aturan rantai? Ya karena ini X, ini T. Nggak boleh langsung diturunkan. Kalau kalian hanya turunin jadi 2X, itu artinya turunan terhadap X. Masalahnya ini turunan terhadap T. Kayak gitu. Kemudian, kalau kita lihat di gambar, X-nya itu panjang X ini, semakin lama semakin besar atau semakin kecil? Panjang X-nya. Panjang X-nya semakin besar. Ya kan lama-lama bakal ke sini. Jadi, dx dt itu sama dengan plus V. Di mana plus ini menandakan seiring bertambahnya T atau waktu, X bertambah besar. Kayak gitu. Dan untuk dy dt-nya, y-nya seiring waktu bertambah atau berkurang? Berkurang. Semakin lama semakin kecil. Jadi ini negatif dy dt-nya. Negatif itu menunjukkan artinya ya ini arti dari turunan ya. Seiring bertambahnya T, Y-nya akan berkurang. Kalau misalkan kalian belum terlalu paham ini, kalian kerjakan soal matematika dasar yang udah dikasih. Itu banyak soal tentang memaknai dx dt, dy dt kayak gitu-gitu. Oke, ya lanjutkan. Maka kita bakal punya 2x dx dt-nya plus v ditambah 2y min u sama dengan 0. Terus masukkan. X-nya adalah L cos theta dari gambar. Y-nya L sin theta. Jadi kita punya hubungan V sama dengan U tan theta. Selesai. Itu hubungan kecepatannya. V sama dengan U tan theta. Walaupun ini kelihatannya arah Y, ini arah X, ya mungkin kita pengen ngomong, oh, O itu sama dengan V kalikan tan theta. Y per X sama dengan tan. Tapi bukan di sini. Karena itu beda. Kecepatan sama posisi beda hubungannya. Oke, kemudian ada cara lain lagi. Cara gambar. Nah, kalau aku karena ya basicku itu aku lebih suka menggambar, jadi aku suka cara gambar biasanya. Misalkan ini kondisi mula-mula, kemudian kondisi akhirnya jadi seperti ini. Jelek. Untuk dua gambar di sini, panjang sisi miringnya itu sama-sama L. Nah, ini tuh theta,
kita misalkan ini panjangnya adalah X. Kemudian bertambah sebesar delta X menjadi X aksen. Sedangkan gambar yang di arah Y, mula-mula panjangnya adalah Y dikurangi delta Y akan menjadi Y aksen. Hubungan Pythagoras yang kita punya adalah ada dua. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat, dan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat juga L kuadrat. Tapi kita punya hubungan yang lain. X aksen itu adalah X plus delta X, dan Y aksen adalah Y min delta Y. Substitusi. Maka X plus delta X kuadrat ditambah Y min delta Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Dibongkar, X kuadrat plus 2X delta X ditambah delta X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y delta Y plus delta Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian kita bisa kumpulkan. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X delta X min Y delta Y ditambah delta X kuadrat plus delta Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Tadi Pythagorasnya apa? Itu L kuadrat. Nah, ini sama dengan L kuadrat. Jadi, sisa 2X delta X min Y delta Y plus delta X kuadrat plus delta Y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini ada statement tambahannya. Karena perpindahannya itu kita kecil, ya kecepatan itu kan kita hitung untuk perpindahan yang kecil. Karena delta X dan delta Y sangat kecilnya itu misal 10 pangkat min 12. Maka delta X kuadrat dan delta Y kuadrat jauh lebih kecil. Atau mendekati 0. Yang berarti boleh diabaikan. Maka kita bisa tulis 2X delta X min Y delta Y sama dengan 0. X-nya apa? L cos theta. Delta X kita ubah jadi delta X per delta T. Min Y L sin theta dikalikan delta Y per delta T sama dengan 0. Terus masukkan delta X per delta T, V. Jadi ini V cos theta min U sin theta sama dengan 0. Jadi V sama dengan apa? U tan theta. Lagi. Ya, jawabannya pasti sama. Kenapa? Konsepnya di sini. Panjang batang konstan. L konstan. Kemudian yang di sini, konsepnya apa? L-nya konstan. Karena dua cara yang kita gunakan menggunakan konsep yang sama,
maka akan menghasilkan jawaban yang sama juga. Gitu. Jadi kalau kalian lagi ngerjakan soal, yang kalian perhatikan itu adalah konsepnya. Selama konsepnya sama, maka jawabannya pasti sama. Kalau konsepnya ada yang beda, nah jawabannya bisa diragukan di situ. Kemungkinan besar ada yang salah. Oke. Jadi kalau kalian lagi baca buku atau lagi mencoba belajar sendiri, kalian harus perhatikan konsepnya itu apa sebenarnya. Apa yang harus lebih diperhatikan? Kenapa seperti itu? Itu yang harus kalian pelajari. Oke? Ya, soalnya masih sangat banyak. Nggak bisa kita bahas semua. Kenapa? Karena satu, konsep kalian kayaknya masih agak kurang. Kemudian, kemampuan matematikanya belum terlalu upgrade dari yang aku kasih. Bahkan latihan soalnya udah aku kasih dan nggak ada yang tanya juga. Gitu. Jadi, kalau aku mau lanjutkan pun ya agak susah. Nah, jadi ya kalau kalian benar-benar pengen bisa, aku sarankan segera pelajari yang matematikanya sampai selesai. Kemudian kinematika juga dikerjakan secepatnya untuk ya memperdalam konsep kalian. Kemudian minggu depan kita bakal mulai masuk ke materi hukum Newton, ke dinamika. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ya, kalau misalkan nggak ada, mungkin segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada apa-apa, jangan sungkan bertanya aja. Mending bertanya daripada ya kalian nggak tahu apa-apa nantinya. Oke, sip. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.